Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiartiani dari Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan mempraktekkan video praktek pembelajaran saya secara daring dengan tema 1, subtema 1 dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Jadi di pertemuan kali ini Ibu Windy akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum memulai proses belajar kita, ada baiknya bersama-sama kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa mulai, doa selesai. Baiklah, di sini adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima makan dan minum, dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Jadi anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu dulu ya. Yang pertama bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2. Yang pertama bergerak aktif dan juga bergerak pasif. Jadi yang pertama itu bergerak aktif. Bergerak aktif yaitu proses perubahan posisi dari tempat satu menuju tempat yang lain. Contohnya berjalan dan juga berlari. Yang kedua bergerak pasif. Bergerak pasif adalah pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Selanjutnya contoh dari bergerak. Yang pertama, contoh cara bergerak dari makhluk hidup. Yang pertama ada manusia nih. Manusia bergerak menggunakan kaki dengan cara berjalan. Yang kedua, cicak merayap menggunakan kaki. Yang ketiga, ikan bergerak menggunakan sirip. Dan juga burung bergerak dengan terbang di udara menggunakan sayap. Yang kedua, bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, alat pernapasan pada makhluk hidup. Yang pertama, manusia. Manusia bernapas dengan menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Terus yang ketiga adalah tumbuhan. Tumbuhan bernapas dengan menggunakan stomata atau mulut daun dan lentisel. Selanjutnya ada kecebong. Kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Sedangkan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. Jadi anak-anak, itulah alat pernapasan daripada makhluk hidup. Yang pertama, manusia menggunakan paru-paru. Yang kedua, ikan menggunakan insang. Yang ketiga, tumbuhan menggunakan mulut daun atau stomata. Yang keempat, kecebong bernapas menggunakan insang. Dan katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru. 3. Mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, tinggi badan, dan juga berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga minuman, serta oleh kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan juga berolahraga secara teratur ini merupakan
hal yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh dari pertumbuhan makhluk hidup yang pertama pada hewan yaitu ayam. Ayam dewasa bertelur, setelah itu setelah embrio telur menetas, anak ayam dan juga kembali ke ayam dewasa. Contoh hewan kedua yaitu kucing. Kucing yang pertama adalah anak kucing muda dan juga kucing dewasa. Setelah itu, contoh selanjutnya adalah tumbuhan, yaitu yang pertama biji, kecambah, tanaman muda dan juga tanaman dewasa. Yang keempat tentang berkembang biak. Jadi, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan lingkungan. Cara berkembang biak makhluk hidup, yang pertama itu melahirkan dan yang kedua itu bertelur. Contoh dari yang melahirkan ada manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Dan contoh bertelur itu ada ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu makanan dan juga minuman. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi yang bisa membuat kita semangat dalam melakukan aktivitas. Contoh makanan pada makhluk hidup. Yang pertama pada tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Selanjutnya, contoh makanan pada makhluk hidup yaitu hewan. Hewan seperti kambing dan sapi, dia memakan rumputan untuk mendapatkan energi di dalam tubuhnya. Selanjutnya, contoh makanan pada hewan kelinci. Kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Dan yang keenam itu adalah peka terhadap rangsang. Contoh peka terhadap rangsang pada makhluk hidup yang pertama pada manusia. Manusia akan menutup pupil matanya jika melihat cahaya, entah itu cahaya matahari ataupun cahaya lainnya. Yang kedua, contoh rangsangan kepada tumbuhan. Yang pertama itu tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu akan menutup daunnya apabila disentuh, dan juga pada hewan yaitu hewan kura-kura akan masuk ke dalam cangkangnya apabila disentuh. Jadi anak-anak, itu saja materi yang Ibu Winnie sampaikan pada pertemuan kali ini. Terus kesimpulannya adalah kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, kita harus menghargai dengan cara menjaga kesehatan kita, makan makanan yang bergizi, dan juga kita rutin berolahraga, berdoa, dan melaksanakan semua perintahnya. Itu saja ya anak-anak. Jadi Bu Winnie mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah video praktek pembelajaran saya secara daring. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.